Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu pejuang subuh yang sangat saya banggakan, alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, utamanya nikmat iman, Islam dan nikmat sehat, sehingga kita semua masih berada di barisan pejuang subuh yang mudah-mudahan mendapat limpahan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang mendidik iman. Bagaimana sih mendidik iman kepada putra-putri kita ya. Nah, karena bebas nih pembahasannya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa begitu penting gitu ya orang tua mengajarkan pendidikan iman kepada jiwa anak sejak dini gitu ya, sehingga putra-putri kita itu tidak terpengaruh oleh hal-hal yang nantinya bisa menjerumuskan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi kalau dalam bahasa hadis ya, bahwa pendidikan keimanan yang baik dari orang tua maka keislaman anak kita akan semakin kokoh. Nah, ini kan ada hadis yang paling populer ya, yang sering dibahas oleh semua mubalik gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Hadis diterima dari Abi Hurairah. Annahu, bahwasanya dia kana yaqulu, Rasulullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tadi bersabda, ma min mauludin, tidaklah lahir seorang bayi gitu ya ke dunia illa yuladu alal fitrah, melainkan dia itu lahir dalam keadaan fitrah suci. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidanihi, yang akan membuat dia menjadi Yahudi, au yunasiranihi, atau yang akan membuat dia menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, ataupun akan menjadikan dia seorang Majusi. Kama tuntajul bahimatan jama'a, seperti hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Nah, jadi intinya, jadi kalau berbicara iman ya, iman itu diibaratkan seperti benih, kayak benih yang ditabur oleh petani. Jadi bayangkan bahwa keimanan itu seperti benih ya, benih yang ditabur oleh petani. Nah kan udah setelah ditabur itu tentunya harus dijaga, harus dirawat gitu ya. Jadi bukan hanya ditabur saja, tapi agar bisa tumbuh, agar bisa berkembang, agar bisa nantinya berbuah lebat, maka harus dirawat, dijaga dengan baik, sehingga dipastikan benih itu nantinya akan tumbuh dengan baik. Ketika tidak dirawat, tidak dijaga, maka benih itu akan sulit tumbuh, sulit berkembang, bahkan bisa mengering, bahkan bisa mati kan benih itu. Jadi iman itu diibaratkan seperti benih. Jika tidak dirawat, tidak dipupuk, ia akan lemah gitu ya. Bahkan bukan lemah lagi, mudah dirampas oleh setan gitu ya. Kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau memberikan nasihat kepada kita semua bahwa keimanan itu mudah goyah gitu. Jadi di awal tumbuhnya itu keimanan itu mudah goyah, apalagi di kalangan anak kecil, apalagi di kalangan kaum awam gitu ya. Oleh karena itu iman itu memang harus selalu diperkokoh gitu. Nah, seperti itu. Nah, tugas kita sebagai orang tua bagaimana gitu kan, tadi kullu mauludin yuladu alal fitrah, dari Allah itu udah dikasih potensi fitrah,
Manusia itu suci, udah dikasih potensi fitrah. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah tadi. Jadi tugas kita adalah memupuk pendidikan keimanan ya supaya kokoh gitu. Nah, seperti apa sih mendidik keimanan kepada putra-putri kita? Nah, sebetulnya banyak ya, tapi dalam kesempatan kali ini ya satu dua gitu kita bahas. Yang pertama adalah merenungi hakikat diri. Jadi kalau dalam bahasa itunya ma'rifatun nafs, jadi mengenal diri gitu ya. Merenungi hakikat diri bahwa diri kita itu siapa gitu. Itu harus dipahamkan ke anak kita. Kan seringkali seseorang malas ibadah teh ya, malas berdoa dan tidak mau beribadah dan taat pada perintah Allah karena dia nggak paham hakikat dirinya gitu. Di pemahaman terhadap hakikat diri itu sangat membantu kita sebagai manusia ya untuk melakukan apa yang semestinya harus kita lakukan. Jadi di sini kita sebagai orang tua harus menanamkan pemahaman tentang hakikat diri pada jiwa anak kita ya. Jadi kayak misalnya ajak anak untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat diri ya. Siapa manusia itu gitu. Jadi manusia teh naon gitu. Dari bahan apa sih manusia diciptakan gitu. Untuk apa kita diciptakan itu, untuk apa? Terus mau kemana setelah hidup itu, mau kemana gitu. Terus bekal apa yang harus disiapkan supaya manusia itu beruntung baik di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus ada gitu ya, menanamkan kepada anak seperti itu. Nah, memahamkan hakikat diri kepada anak ini misalnya bisa bisa aja kita menggunakan surah yang sudah sangat populer ya, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 misalnya. Iqra gitu ya. Iqra, bacalah. Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Allazi khalaqal insan min alaq, bahwa manusia itu diciptakan hanya dari segumpal darah gitu. Apa sih yang harus disombongkan? Manusia itu hanya diciptakan dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Jadi bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah gitu. Kenalkan Tuhan, allazi 'allama bil qalam, yang Allah itu mengajarkan manusia dengan perantaran kalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang manusia tidak ketahui. Jadi kita sebagai orang tua harus menjelaskan kepada putra-putri kita dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Enggak letterlek seperti itu, dengan bahasa yang mudah dipahami, apalagi disesuaikan dengan usia anak kita, misalkan dari Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu misalnya contoh yang bisa dipahami anak misalnya. Nah, misalnya kita itu makhluk yang diciptakan Allah dari segumpal darah yang hina gitu. Enggak ada yang pantas kita banggakan atas diri kita. Semuanya di antara kita manusia, baik yang kaya, baik yang miskin, yang tampan, yang tidak tampan, yang cantik, yang tidak cantik, semua itu tercipta dari segumpal darah. Oleh karena itu kita nggak patut sombong gitu. Nggak pantas untuk sombong pada orang lain, apalagi sombong kepada zat Allah yang menciptakan kita. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu lemah. Jadi Allah lah yang mencipta, Allah lah zat yang maha perkasa gitu. Allah yang tidak tertandingi oleh siapapun. Dan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak pantas kita kufur misalnya. Jadi dengan berbagai nikmat yang Allah limpahkan, harusnya kita bersyukur gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kayak sholat, misalnya ngajarin sholat misalkan ya, bahwa Allah udah ngasih misalnya kepada kita semua nih, Allah udah ngasih udara untuk bernapas. Hari ini alhamdulillah Allah udah ngasih kita rezeki makan ya, dengan tahu, tempe, dan ini semua itu dari Allah. Kita harus berterima kasih sama Allah. Dengan cara apa? Dengan sholat yang kita lakukan, dengan ngaji yang kita lakukan gitu. Jadi ketika kita mengajarkan sholat tadi gitu, ditumbuhkan rasa takut khasyat Allah, rasa takut ke Allah gitu.
rasa cinta ke Allah gitu, udah ditumbuhkan gitu ya. Nah, jadi pendidikan keimanan itu harus diberikan kepada anak, dan anak harus memahami siapa Allah, siapa dirinya, bagaimana kedudukan dirinya, bagaimana kedudukan Allah, sehingga anak akan sadar bahwa yang harus dia lakukan sebagai manusia itu adalah ya ibadah, ibadah, ibadah. Jadi ketika anak ada kesadaran iman telah bersemi ya dalam diri anak, maka anak tidak akan terbebani dengan kewajiban ibadah gitu. Jadi kan kayak sholat itu kayak beban misalkan, ngapal Quran itu kayak beban misalkan. Karena kan mereka belum sadar bahwa ibadah itu adalah wujud rasa terima kasih kita pada Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Ibadah itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita sebagai manusia. Nah, jadi seperti itu misalnya itu ya karena dadakan gak itulah. Pokoknya gitu intinya. Yang kedua misalnya melihat fenomena alam. Jadi sama untuk menanamkan keimanan pada anak, misalkan lihat fenomena alam. Jadi supaya keimanan anak kokoh misalkan ya, bisa dilihat bisa dengan cara membuka wawasan anak terhadap kudratullah, tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya anak itu kagum gitu. Jadi coba diajak anak lihat fenomena alam gitu ya, merenungkan gitu, disadarkan bahwa betapa kecilnya manusia ya dibandingkan ciptaan Allah yang subhanallah gitu, begitu besar berupa alam semesta. Jadi coba kikis sikap angkuh sombong yang bersemayam ya pasti dalam diri seseorang. Sampaikan bahwa lihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang subhanallah gitu. Orang tua bisa menggunakan misalkan dengan ayat-ayat Al-Quran ya sebagai kurikulum verbalnya, misalkan kayak dalam surah An-Nahl. Kemarin misalkan dalam surah Ar-Rahman, bahwa oh ternyata misalkan ya ada fenomena marojal bahraini yaltaqiyan, bahwa di bawah laut itu ada sungai gitu ya, sungai yang tidak tercampur antara air asin dan air tawar gitu. Subhanallah gitu. Itu jadi kayak fenomena alam itu dijelaskan misalnya. Yang paling jelas misalkan dalam surah An-Nahl misalkan tentang prosesi terjadinya hujan misalkan, biar anak itu oh iya subhanallah bahwa betapa Allah itu kuasa. Dan wallazi anzala minas sama'i ma'an, dialah Allah yang sudah menurunkan air hujan gitu. Lakum untuk kalian, minhu syarab, dari air hujan itu kita bisa minum, wa minhu syajar, dari air hujan itu tumbuhan bisa tumbuh. Yan butulakum bihi zar'a gitu ya. Subhanallah, lihat tuh subur, tanaman subur. Wazaitun wan nakhil wal a'nab begitu ya. Tumbuh ada zaitun, lihat misalkan ada nakhil, ada kurma, a'nab, ada buah anggur, wa min kulli samarot, dan segala macam buah-buahan. Dijelaskan gitu. Inna fi dzalika. Nah, pada yang demikian itu la ayatul liqaumi yatafakkarun. Nah, jadi dipahamkan itu teh benar-benar tanda kekuasaan Allah gitu. Bagi orang yang mau berpikir. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar misalnya. Tuh lihat Allah yang bisa menundukkan siang dan malam. Asyamsa wal qamar, Allah yang menundukkan matahari dan bulan. Wan nujum gitu ya, dan bintang-bintang musakhkharatum bi amrih. Semuanya tunduk pada Allah gitu. Tunduk atas perintah Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Jadi seperti itu gitu ya, kayak Quran itu dijadikan kurikulum verbal oleh orang tua untuk menunjukkan betapa agungnya Allah gitu. Orang tua bisa menggali misalkan menyampaikan gitu ya tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi apalagi saat berwisatanya, misalkan kayak wisata itu jangan hanya asik-asik aja misalkan, tapi coba lihat, amati gunung, amati begitu tinggi, luas, indahnya lautan seperti apa, beragamnya tumbuhan gitu ya. Sampaikan kepada anak bahwa berbagai keindahan dan keragaman penciptaan itu adalah tanda-tanda kemahakuasaan Allah gitu. Ya, sehingga nggak pantas manusia sombong, nggak pantas manusia kufur gitu. Nah, subhanallah, jadi supaya bersemi gitu ya. Bersemi pendidikan keimanan itu bahwa timbul rasa butuh sama Allah gitu. Bersemi dalam hati anak, sehingga
Anak itu memahami kelemahan dirinya. Jadi anak itu merasa memiliki tempat bersandar dan tidak ada yang patut dijadikan sandaran kecuali Allah gitu. Sehingga lahir dalam diri anak berserah diri, beriman pada Allah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada yang ketiga ya, barusan yang kedua, misalkan cara yang kedua, untuk cara yang ketiga itu ya tanamkan dalam diri anak nih, apalagi yang udah agak besar gitu ya, harus bangga jika kita menjadi penolong agama Allah gitu. Jadi para orang tua intinya harus membangun pondasi pendidikan anak itu, tidak bangga ketika anak jadi apa gitu, tapi banggalah ketika mereka menjadi penolong agama Allah. Jadi ketika mereka menjadi, misalkan, nak, ketika kalian jadi dokter, jadi insinyur, jadi direktur, jadi presiden, bapak dan ibu guru nggak bangga, tapi kalau kelak kalian jadi penolong agama Allah, bapak ibu guru akan sangat bangga pada kalian misalnya. Jadi misal ketika jadi dokter pun, dokter yang dengan profesinya menjadi penolong agama Allah. Ketika menjadi insinyur gitu ya, dengan profesinya itu dikaitkan dengan bahwa dia menjadi penolong agama Allah. Tuh cek itu, misalkan lihat gedung tinggi seperti itu, kalau nanti kalian yang memilikinya, ingat bahwa harta itu jangan ada di tangan. Jangan sekali-kali masukkan harta dalam hatimu. Maka jika sewaktu-waktu agama membutuhkannya, kamu harus rela memberikan untuk menolong agama Allah. Jadi seperti itu. Jadi tanamkan rasa iman. Jadi iman itu nggak sama dengan pengetahuan. Orientalis saja begitu paham tentang Islam, bahkan para orientalis itu hafal kan 30 juz, tapi mereka nggak beriman gitu. Jadi seperti itu. Nah, kayak itulah, kalau mau dipanjangin agak panjang, intinya ya terakhir di sini bagaimana menanamkan iman itu, bahwa sebagai orang tua harus memperhatikan bagaimana Allah memerintahkan umat ini ya untuk menguatkan iman. Misalnya kalau dalam ini gunakan kata perintah dan larangan. Dalam hal iman kepada Allah itu misalkan seperti ya dalam Quran surah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi perintah dan larangan gitu. Sadarkan bahwa anak-anak itu kita tidak punya daya gitu. Kita itu tidak punya kekuatan. Sehingga dalam Islam kan ketika yang disunahkan, coba ketika ada misalkan dalam azan, misalkan hayya 'alas shalah, apa jawabannya? Kan bukannya ya aku bisa, enggak kan, tapi jawabannya itu la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan tidak kekuatan kecuali hanya Allah yang berikan kekuatan gitu. Jadi bahwa seperti itu gitu ya, la haula wala quwata illa billah. Jadi jaga hak-hak Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jika kamu mau minta tolongnya kepada Allah. Jika kamu mau minta pertolongan, mohonlah kepada Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya bahwa kita sebagai manusia tidak ada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang memberikan kekuatan kepada kita mau melakukan apapun. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf karena tidak disiapkan dengan baik ya. Mudah-mudahan untuk yang selanjutnya memang untuk hari Ahad itu disiapkan untuk bebas apapun. Tapi walaupun kesana kemari, mudah-mudahan ada hal yang bisa dijadikan ibrah pembelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuknya, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua yang Allah berikan amanah ya, apalagi saya memiliki 6 anak, amanah yang subhanallah betapa mendidik itu sesuatu yang sulit gitu ya. Ketika kita lalai saja mendidik anak, kita takut bahwa ketika kita udah meninggal, dosa yang dilakukan anak itu karena lalainya kita dalam mendidik anak maka akan terus mengalir pada kita. Tapi kita berdoa kepada Allah sekalipun nanti kita sudah meninggal, karena kita berjuang keras mendidik anak dengan segala upaya kita, mudah-mudahan catatan amal kita tetap terbuka dan tetap berjalan karena amal soleh yang dilakukan oleh putra-putri kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillah khairan katsira Bunda Penti atas materi yang sangat bagus ya pada hari ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi orang tua yang kelak terus mendapatkan pahala amal jariah dari anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah pengajian kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Yati. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Semoga bisa istiqomah bergabung kembali pada tiap harinya pada jam yang sama. Amin ya rabbal alamin. Recording stopped. Terima kasih Bu Siti Jamila, Bu Hajah, Bunda Imas, Bunda Penti, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu tadi tampilan di layar saya salah lihat mungkin ya. Ada tampilannya nggak waktu Bu Penti? Adanya peserta, tampilan peserta. Oh, tampilan peserta terus ya? Iya. Oh, ya pada tadi udah di stop share. Tapi